banyak cita-cita saya. Saya cuman sekarang bisa fokus untuk kedepannya, nggak mau lagi buat ingat masalah itu. Karena dampaknya luar biasa, Mas. Dari SDM-nya, dari kesehatannya, kemudian dari ekonomi, dari sosial budayanya, ini dampaknya sangat luar biasa. Mengapa pemerintah sangat serius menurunkan kasus pernikahan anak ini? Karena ini dampaknya sangat luas. Pemirsa, saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan angka pernikahan anak yang cukup tinggi di dunia. Berdasarkan data dari UNICEF pada tahun 2024, lebih dari 25 juta perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pernikahan anak melalui sejumlah program prioritas hingga amandemen Undang-Undang Perkawinan. Dalam program Oase Indonesia dari Kantor Berita Antara kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat bagaimana keseharian masyarakat di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang aktif melakukan upaya pencegahan melalui peran pemerintah maupun dukungan masyarakat setempat. Mari ikuti saya. Fenomena pernikahan anak masih merepresentasikan realitas sosial yang kompleks di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu wilayah dengan prevalensi pernikahan anak tertinggi di Indonesia adalah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lembaga Perlindungan Anak LPA NTB mencatat pada tahun 2024, Lombok Tengah menyumbang sekitar 29% dari total prevalensi pernikahan anak di provinsi tersebut. Ini adalah Aha, seorang remaja asal Lombok Tengah yang menikah pada usia 15 tahun. Hilangnya peran orang tua diperparah dengan tekanan sosial dari lingkungan sekitar memaksa Aha menjadikan pernikahan sebagai pelarian dari situasi ini. Semenjak orang tua saya meninggal itu kan mereka itu kayak memojokkan saya gitu. Padahal di sana itu seharusnya mereka itu kan membimbing saya gitu, membimbing saya dan adik-adik saya ini malah dipojokkan gitu. Masalah sepele dibesar-besarin, juga udah saya dipukul juga. Sempat, tapi saya enggak terlalu nganuk kan, ngambil pusing di sana. Dan juga di sana itu sempat enggak bisa kan, nggak tahu mau kemana gitu. Pengennya itu udah terbebas dari mereka, tapi nggak bisa. Akhirnya saya memutuskan untuk nikah dini. Dengan restu yang belum sepenuhnya diterima, Aha menjalani proses merarik, sebuah tradisi khas suku Sasak yang secara kultural dimaknai sebagai jalan untuk mengesahkan hubungan perkawinan. Culik gitu sih, dibawa lagi ke rumahnya. Tapi lama-kelamaan ada pertimbangan dari orang tuanya dia gitu buat nikahin kita gitu. Itu diculiknya berapa? Sekitar 2 hari sampai ke rumahnya dia ya. Dibawa kemana? Dibawanya itu ke Gunung Sari. Dari Gunung Sari ke itu apa namanya tuh, Lombok Tengah. Di Prayil. Keinginan Aha lepas dari perlakuan buruk keluarga lewat pernikahan kini jauh panggang dari api. Harapan akan kebahagiaan bersama sang kekasih justru berubah menjadi rasa trauma yang berkepanjangan.
Usia pernikahan yang masih seumur jagung pun kandas di tengah jalan sebelum Aha mengecap manisnya biduk rumah tangga. Pernah ada perselisihan, itu cuman gara-gara HP aja. Nah di sana dia marah, nggak tahu marahnya kenapa, dia baca chat itu dia banting HP-nya, bisa berantem di situ, tahu berantem di sana. Saya teriak, teriak langsung sebel, pengen jambak dia. Nangis saya di sana, terus saya pukul dia. Nah di sana itu pergi dia. Asa Aha untuk menata hidup perlahan tumbuh kembali lewat jalur pendidikan. Setelah mendapat pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, UPT DPPA Nusa Tenggara Barat, ia akhirnya bisa melanjutkan sekolah yang sempat terputus akibat pernikahan. Jadi rata-rata anak-anak ini memang bersekolah, tapi karena mereka itu malu untuk kembali ke sekolah yang sebelumnya, mereka ingin pindah. Atau kadang-kadang juga guru-guru untuk memberi efek jerah ke anak-anak untuk memindahkan ke sekolah yang lain. Di situ kami fasilitasi. Tak sulit untuk menemukan anak yang menikah dini di wilayah ini. Di sudut lain kota Lombok, saya bertemu Iwe dan RN. Keduanya memutuskan menikah saat masih berusia 14 dan 15 tahun. Jadi sekarang usia perkawinan itu sudah berapa tahun? Sekarang 3 tahunan. Hampir 3 tahun. Sudah punya keturunan? Udah 3 tahun umurnya. 3 tahun. Setelah menikah, menjalani hidup rumah tangga, apa yang dirasakan oleh Mas dan Mbaknya? Ya, kalau dirasakan ya banyak sih penyesalan. RN yang sebelumnya bercita-cita menjadi guru harus mengubur mimpinya karena di usia yang begitu muda, ia belum siap memikul peran sebagai istri, ibu, sekaligus melanjutkan pendidikan. Situasi kian berat setelah sang ibu tiada membuatnya harus hidup dalam asuhan sang nenek. Ya, cita-cita dulu apa sih sebenarnya? Ya. Cita, pengen jadi guru. Kalau dari pengalaman kami, sebaiknya memang orang tua apapun faktornya, selama ini kan bilang faktor ekonomi, ibu yang tidak ada di sekitarnya, yang jaga nenek, apapun alasannya sebaiknya jangan ada menikah muda. Karena mereka anak-anak ini setelah ditangani oleh psikolog klinis baru ketahuan bahwa mereka sebenarnya belum siap. Mereka hanya ngomong cinta tanpa tahu sebenarnya bagaimana efek kesehatannya. Mereka belum siap, kandungan mereka belum siap, faktor ekonomi untuk pasangannya juga rata-rata belum dapat yang mapan. Jadi tolong diperhatikan baik-baik bahwa janganlah kita jerumuskan anak itu lagi ke hal yang mungkin ibu bapaknya dulu melakukan hal seperti itu. Selain membantu anak-anak penyintas pernikahan dini untuk kembali melanjutkan pendidikan, UPT DPPA Nusa Tenggara Barat juga turut berperan sebagai rumah aman termasuk mereka yang menikah muda melalui tradisi merari. Di tempat ini, mereka mendapat layanan konseling dan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mental dan kembali membangun kepercayaan diri para penyintas. Boleh nggak saya tahu kronologi kejadian kemarin itu bagaimana? Coba diceritain. Mbak, sekarang kita akan mengisi namanya screening kesehatan mental untuk mengetahui nih keadaan psikisnya Mbak ya. Oke, jadi persiapan kita untuk menikah itu Kak ya, ada beberapa yang harus kita perhatikan gitu ya. Yang pertama, kesiapan mental kita, ekonomi baik dari pasangannya, dari diri sendiri juga bagaimana. Nah, terus juga dari
segi emosi kita. Jadi kami memberikan pendampingan kepada korban. Kalau memang dibutuhkan, kami sudah menyiapkan rumah aman untuk dia tinggal. Ada pendamping psikolog yang kami punya di UPT, dan itu nanti yang akan mengawal sampai di mana. Nah, seperti beberapa kasus, ada kasus yang sudah selesai di Lombok Barat dan sudah ingkrah, itu selalu kami kawal. Sejatinya, Merarik lahir sebagai simbol komitmen dan keberanian dalam kebudayaan Lombok, bukan sebagai jalan menuju pernikahan anak. Namun, pergeseran nilai yang terjadi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memastikan perlindungan anak berjalan beriringan dengan pelestarian budaya. Di balik keindahan alam bumi Gora dengan gugusan 3 gili nan memesona, tersimpan realitas kompleks. Simbol keberanian dan penghormatan berupa tradisi Merarik kini justru bergeser menjadi ruang abu-abu yang menjerat generasi muda dalam praktik pernikahan anak. Itu barangkali yang perlu kami luruskan, ya, tidak serta-merta adat sasak, tidak. Artinya adat sasak ini tidak melegalisir, tidak melegalkan perkawinan usia anak. Kalau kita ingin menerapkan secara murni adat sasak ini, dia menganalogkan seperti ini. Tidak dengan usia dalam bentuk angka. Tapi ketika seorang perempuan itu sudah mampu menenun, nyesek istilahnya sini, menenun kain sekian lembar, dia baru dikatakan orang yang sudah berhak untuk menikah lah di sini. Jadi kalau kita analogkan dengan usia, di sini mungkin rata-rata usia 18 tahun. Sama dengan usia yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Data BPS tahun 2024 mengungkap bahwa prevalensi angka pernikahan anak usia dini di NTB menempati posisi teratas dengan 14,9%, melampaui prevalensi nasional yang berada di angka 5,9%. Fakta ini sekaligus menobatkan NTB sebagai daerah dengan status darurat pernikahan anak. Tingginya angka pernikahan anak di NTB menggeser strategi pemerintah dari intervensi formal menuju pendekatan kultural yang menempatkan tradisi sebagai ruang dialog untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat setempat terhadap perlindungan anak. Melalui Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga, pemerintah NTB secara aktif menjangkau masyarakat secara langsung hingga ke rumah-rumah dengan pendekatan budaya lokal. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin pernah dengar kenapa pernikahan usia anak itu dilarang. Selain memang undang-undang juga mengatakan pernikahan usia anak itu tidak diperkenankan atau tidak boleh. Karena memang kalau masalah jemput bola dan lainnya itu kita ada kaitannya dengan budaya ya. Karena budaya pernikahan awal itu kan teridentifikasi dari sering mungkin pernah dengar selarian atau penculikan atau diculik dulu gitu, atau istilahnya ada dipaling gitu atau dicuri gitu. Dan proses setelah dicuri itu nanti ada proses adat lainnya namanya sejati selabar dan lain-lain. Kalau kami konselor biasanya kan seringkali melakukan assessment awal gitu, menerima laporan, kemudian melakukan assessment awal hingga terlibat dalam proses-proses. Kalau bahasa di Lomboknya itu pembelasan, sebenarnya itu proses pemisahan ketika kita mendapatkan laporan ada pernikahan usia anak. Selain pendekatan kultural yang menekankan dialog dan edukasi, penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dari upaya pencegahan kasus pernikahan anak.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Joko Jumadi, menyebut upaya melaporkan kasus pernikahan anak kepada aparat penegak hukum dapat membentuk kesadaran masyarakat bahwa pernikahan anak bukan sekadar persoalan adat, melainkan pelanggaran hak asasi manusia. Hukum pidana sebagai ultimum remedium, sebagai garda terakhir, benteng terakhir, harus diaktifkan. Supaya apa? Supaya memberikan contoh kepada masyarakat. Ini masyarakat masih melakukan proses-proses perkawinan anak karena mereka nganggap bahwa nggak ada kok pemerintah ngelakuin apa-apa. Kalau melakukan perkawinan anak juga nggak ada yang dihukum kok. Gitu. Maka sekali waktu hukum pidana harus dilakukan, paling tidak memberikan efek menakut-nakuti, efek deterrence. Saya mau melapor keluarga saya, dia menikah tanpa persetujuan dari keluarga. Oh begitu. Umur yang menikah masih 15 tahun. Masih anak berarti ya? Di bawah umur. Menikah dengan siapa? Pacarnya kurang tahu dari mananya dan umurnya berapa. Berarti ini posisinya dibawa lari ya, si korban itu? Ya, kalau di bahasa sastranya dipaling. Kita menilai upaya pencegahan di awal-awal sudah dilakukan, tetapi kemudian tidak mentaati upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman UPTD, teman-teman NGO yang memang perhatian terhadap perlindungan anak. Itulah yang kemudian kami lihat harus ini, nggak ada pilihan lain, penegakan hukum lah yang harus kita lakukan. Supaya kemudian sekali lagi membuat efek deteran bahwa siapapun yang memaksakan perkawinan, memaksakan anaknya untuk kemudian melakukan perkawinan, ataupun orang tua yang tidak melakukan upaya maksimal untuk pencegahan, ternyata ada loh efek atau sanksi hukuman bagi mereka. Yang jelas, tradisi merarik bukanlah jalan untuk melegalkan pernikahan anak, melainkan cerminan nilai luhur masyarakat Sasak tentang tanggung jawab dan perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan menentukan masa depannya. Jadi banyak orang tua yang berlindung di balik adat, padahal sesungguhnya dia sendiri tidak mengerti adat. Kalau dia mengerti adat tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Dia sendiri tidak mengerti adat. Ya, jadi sekali lagi adat Sasak itu tidak melegalkan. Karena sekarang dengan perkembangan pendidikan kita paham bagaimana risiko ketika terjadi perkawinan anak. Faktor ekonomi dan budaya saling berkaitan erat dalam mempengaruhi maraknya praktik pernikahan anak. Kondisi ini menjadikannya bukan sekadar persoalan sosial, tetapi juga prioritas kebijakan pemerintah untuk melindungi masa depan generasi muda. Di sejumlah pelosok Indonesia, pernikahan anak kerap dianggap sebagai solusi atas permasalahan sosial yang berakar dari berbagai faktor, mulai dari himpitan ekonomi hingga keterbatasan akses pendidikan. Sebuah pilihan yang tampak rasional di permukaan, namun sesungguhnya menyisakan persoalan baru bagi masa depan anak-anak yang terlibat di dalamnya. Faktor yang paling mendominasi itu yang pertama adalah faktor ekonomi. Mereka rata-rata menganggap bahwa dengan menikahkan usia anak melepaskan beban, meringankan beban orang tua. Padahal sesungguhnya tidak, itu menjadi beban berikutnya. Yang kedua adalah pendidikan. Rata-rata anak-anak yang tidak melanjutkan sekolahnya rentan mengalami resiko pernikahan usia anak. Itu pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah sosial budaya. Sosial budaya ini punya pengaruh yang luar biasa karena ada beberapa daerah yang bahwa pernikahan usia anak itu adalah sesuatu yang wajar dan dalam tanda petik masih jadi kebanggaan gitu. Masih muda sudah laku. Nah, ini yang perlu diberikan pemahaman lebih lanjut. Kombinasi konstruksi budaya dan kemiskinan struktural bak rantai tak kasat mata yang mengekang perempuan pada peran domestik dan menjadikan mereka rentan terhadap praktik pernikahan usia dini.
Ada beberapa kasus gitu ya, bagaimana sebenarnya budaya juga saling berkelindan gitu ya dengan faktor ekonomi. Misalnya gitu kan, bagaimana kelindan itu terjadi, misalnya salah satunya adalah ya perempuan itu kan dimaknai banyak di beberapa daerah gitu kan, bahkan sampai konteks saat ini gitu kan, ya udah perempuan ngapain sih kan, sekolah tinggi-tinggi kan ujungnya sumur, kasur dan dapur misalnya gitu kan. Jadi kan kalau udah ujungnya itu kan pastinya salah satunya adalah makna buat perempuan gitu kan. Ya udah gitu sebagai istri gitu kan, ya udah gitu kan, mau sekarang mau ntar gitu kan bisa aja gitu kan dikawinkan. Dampaknya tak berhenti pada ruang hidup dan masa depan sang anak, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan reproduksi yang kerap diabaikan, berupa risiko komplikasi kehamilan hingga kematian ibu dan anak. Melalui program-program yang melibatkan masyarakat dan para profesional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya membangun ekosistem perlindungan anak yang holistik, agar kesadaran terhadap pemenuhan hak anak mengakar sebagai sebuah budaya di lingkungan masyarakat sekitar. Kita punya PATBM. PATBM ini adalah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat artinya membangun kepedulian di antara masyarakat kita. Kemudian yang kedua, kita punya Puspaga, Pusat Belajar Keluarga. Karena anak usia yang nikah usia anak ini kan pengalamannya belum ada, pengetahuannya belum ada, secara emosional juga masih usia anak, tapi udah harus merawat anak gitu. Jadi ini ada layanan-layanan yang kami siapkan. Kemudian ada konseling yang bisa mereka dapatkan, ada di unit pelayanan terpadu daerah, itu juga kita punya. Dalam hampir 1 dekade terakhir, angka pernikahan anak di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, persentase perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun menurun dari 12,14% pada 2015 menjadi 5,9% pada tahun 2024. Upaya ini dijalankan melalui sinergi lintas kementerian, salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) untuk memastikan kebijakan dan program perlindungan anak berjalan terpadu dari tingkat pusat hingga daerah. Jadi kita sudah punya rujukan di Stranas PPA. Jadi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Ada beberapa pilar utama. Pertama adalah optimalisasi kapasitas anak. Jadi kalau kapasitas anak dia menikmati pendidikan yang baik pada level yang lebih tinggi, tentu saja misalnya sampai kuliah, tentu saja pernikahan anak bisa, perkawinan anak bisa dicegah gitu. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan kapasitas anak, bagaimana lingkungan sekitar juga mendukung, orang tua, masyarakat. Ya, karena sekali lagi adat bisa jadi jauh lebih kuat daripada aturan pemerintah. Strategi lain yang dituangkan pemerintah dalam Stranas PPA yakni memperluas aksesibilitas dan layanan untuk anak. Kebijakan ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan titik awal dalam membentuk generasi emas Indonesia. Mengapa pemerintah sangat serius menurunkan kasus pernikahan anak ini? Karena ini dampaknya sangat luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi SDM kita. Kita bicara mengenai menyongsong SDM Indonesia emas. Kalau terjadi pernikahan anak,
Jadi secara fundamental adalah dia sudah menyabotase peluang kita untuk membangun SDM yang unggul, SDM yang berdaya saing. Di setiap langkah untuk melindungi anak, tersimpan harapan bagi masa depan bangsa. Karena kemajuan sebuah bangsa dibangun oleh generasi yang tumbuh dengan ruang untuk belajar, bermimpi, dan menjadi diri seutuhnya.